malam Pak. Selamat malam. Perkenalkan saya Budi Bastian yang dinas malam hari ini sampai dengan besok pagi. Dengan Bapak siapa Dengan Bapak Hengki. Bapak Hengki. Tanggal lahirnya boleh disebutkan? Tanggal 20 bulan 6 1992. Bapak Hengki, kenapa sampai datang ke rumah sakit ini? Saya merasakan gatal-gatal Pak habis minum obat. Gatal-gatal minum obat apa Pak? Sepotaksin. Sepotaksin. Berapa jam yang lalu? 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. Ruam merah semua atau gimana Pak? Merah semua Pak di badan. Di badan. Baik Pak. Untuk memastikannya saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Pak. Mungkin akan dibuka bajunya untuk melihat kondisi kulitnya di dalam ya Pak ya. Baik. Kurang lebih sekitar 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Pak. Baik, kalau begitu saya cuci tangan dulu Pak sebentar. Nanti saya balik lagi ke sini. Ya Pak. Pak Hengki, selamat malam. Selamat malam Pak. Ya, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan datang lagi untuk memeriksa kondisi kulitnya di bagian badan Bapak ya. Untuk melakukan pemeriksaan pada kulit, kita mulai dengan inspeksi. Yang pertama, kita melihat kondisi dari kulit pada wajah pasien. Apakah ada kemerahan ya. Terus pada rambut kita melihat apakah ada kerontokan pada rambut. Lalu kita melakukan palpasi, apakah ada benjolan di kulit kepala. Nyeri nggak Pak? Enggak Pak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada area mata, apakah ada ikterik atau tidak. Pak, mohon maaf ya. Lalu dari bibirnya kita melihat apakah ada sianosis atau tidak. Selanjutnya di area ekstremitas kita melihat apakah ada udem atau tidak. Setelah itu kita menilai kelembapan pada kulit pasien, terus kehangatannya dengan menggunakan telapak tangan. Bisa kita menempelkan punggung tangan di dahi. Ya. Lalu kita melakukan inspeksi pada area bagian badan. Pak, minta tolong untuk duduk, boleh Pak? Boleh. Pusing. Ya. Kita melihat apakah ada gangguan pada kulit seperti kemerahan, iritasi atau keluhan-keluhan lain ya yang disampaikan pasien. Mohon maaf Pak. Baik. Dipakai kembali bajunya Pak. Setelah itu pemeriksaan sudah selesai, kita posisikan kembali pasien seperti semula. Pak, silakan tidur lagi Pak. Rapikan lagi pasien dan lingkungan. Dirapikan lagi ya Pak ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Pemeriksaannya sudah selesai. Nanti saya akan balik lagi ke sini ya, sekitar 1 jam untuk melakukan pemberian obat besok pagi ya Pak ya. Baik Pak. Baik.
Selamat malam Pak. Malam. Perkenalkan saya Budi Bastian Pak. Malam ini dinas malam sampai dengan besok pagi. Apa kabar Pak sebelumnya? Baik. Baik ya. Pak boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya Pak? Namanya Indra Rukmana Hamim. Tanggal lahirnya? Lahirnya 5 Desember tahun 89. 89. Saya cocokkan dengan gelangnya ya Pak ya? Ya. Sesuai dengan gelang dan tanggal lahir yang ada di gelang. Untuk sebelumnya Bapak ada keluhan apa sampai datang ke rumah sakit? Saya waktu itu nyeri pinggang. Nyeri pinggang. Ya. Sebelah mana? Kiri kanan? Sebelah kiri, terus kencingnya agak tersendat-sendat gitu. Sudah berapa lama itu Pak dirasa? Kurang lebih udah 2 minggu kayaknya. Sudah 2 minggu. Iya. Punya pernah dirawat sebelumnya? Pernah sakit sebelumnya? Pernah. Sakit apa itu? Sama saking juga kayaknya. Pernah dirawat? Pernah. Di mana Pak dirawatnya? Di sini juga? Iya. Oh, berarti sudah lama ya, beberapa tahun yang lalu? Iya. 2 tahunan. 2 tahun yang lalu. Dikasih obat aja apa ada tindakan waktu itu Pak? Sementara itu tindakan dulu, kasih obat dulu. Kasih obat aja. Iya. Keluhannya apa waktu itu? Awalnya itu pinggangnya sakit yang kanan, sekarang tuh kiri sakit sekarang. Pernah dilakukan USG atau rongsen pinggang gitu? Belum. Belum. Baik Pak. Untuk memastikan keluhan Bapak lebih lanjut, saya mungkin akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik Iya. atau perkusi dan palpasi pada area ginjalnya Bapak di belakang ya. Iya. Nanti saya minta waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu saya cuci tangan dulu sebentar ya Pak. Iya. Pak, mohon maaf kita buka bajunya sebentar ke atas ya Pak ya. Baik. Yang pertama kita melakukan palpasi pada ginjal kiri dan kanan pasien dengan cara tangan kiri di bawah bagian posterior, tangan kanan di depan anteriornya ginjal. Mohon maaf ya Pak ya. Iya. Ya. Setelah posisi seperti ini, minta pasien untuk menarik napas dalam, Pak. Ya. Terus lepaskan Pak pelan-pelan dari hidung. Nah, kita melakukan palpasi saat pasien melepaskan napas dalam. Apakah kita meraba ginjal pasien atau ginjalnya teraba pada posisi normal? Seharusnya tidak teraba. Ya, kalau teraba berarti adanya pembesaran atau kelainan pada ginjal. Selanjutnya adalah kita melakukan palpasi yang sama pada posisi ginjal sebelah kiri pasien. Maaf. Oke, tarik napas dalam Pak. Lepaskan pelan-pelan. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan perkusi pada kedua area ginjal dengan cara pasien diminta untuk duduk. Mohon maaf Pak, boleh duduk yang belakangnya saya. Kita melakukan perkusi pada area sudut costovertebra. Pak, kalau ada keluhan nyeri bilang ya Pak ya. Iya, baik. 1. Ada nyeri nggak Pak ya? Tidak ada. Ada nyeri nggak? Tidak ada. Baik, mohon tidur kembali Pak.
pemeriksaan fisik kali ini sudah selesai Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri, saya pamit dulu ya ke nurse station dulu untuk melakukan pendokumentasian. Siap, terima kasih. Malam Pak, Selamat malam. saya Bastian. Saya pengdinas malam ini Pak. Namanya siapa Pak? Hengki. Pak Hengki. Tanggal lahirnya bisa disebut? Tanggal 20 bulan 6 1992. Tanggal 20. Pak Hengki kenapa sampai datang ke rumah sakit Pak? Batuk sih Pak. Batuk. Iya. Batuknya sudah berapa lama Pak Hengki? Sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan. Itu berdahak apa ada darahnya nggak? Berdahak terus ada bercak darahnya gitu. Sudah 2 bulan itu. Iya. Ada keringat pada malam hari atau Ada keringat dingin kan? ada keringat dingin? Langsung makannya gimana Pak? Menurun? Langsung makan menurun, terus berat badan juga menurun sih Pak. Turun juga berat Iya. badan. Biasanya berapa sebelum sakit? Sebelum sakit 65. Sekarang udah 60. Sudah 5 kilo ya berarti. Iya. Bapak sebelumnya pernah minum obat atau pernah berobat ke tempat lain? Sudah berobat ke puskesmas cuman nggak ada perubahan. Dikasih obat batuk aja? Iya, dia obat batuk, tapi tetap batuk, masih tetap batuk. Sebelumnya punya riwayat sakit yang sama seperti ini nggak Pak? Atau ini? Ini yang pertama. Baiklah Pak, untuk memastikan keluhan Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Kurang lebih 10 menit saya siapkan alatnya dulu ya. Apakah Bapak setuju? Baik, kalau begitu saya siapkan alatnya dulu sebentar ya. Nanti saya kesini lagi. Malam Pak Hengki. Semalam. Seperti yang tadi kita janji di awal, saya akan datang lagi untuk melakukan pemeriksaan fisik. Bagaimana kondisinya sekarang Pak? Masih batuk sih Pak. Masih batuk. Iya. Baiklah, kita nanti melakukan pemeriksaan fisik ada 4 tahap ya. Inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi. Nanti inspeksi saya akan melihat dinding dadanya dari depan dan belakang. Palpasi ini saya akan menggunakan tangan saya Pak untuk meraba bagian dinding dada, apakah ada kelainan atau tidak, apakah ada keluhan nyeri. Perkusi nanti juga saya akan melihat suara dari paru-parunya Bapak, dan auskultasi juga saya akan mendengarkan suara paru-paru bagian kiri dan kanannya. Kalau begitu kita langsung saja ya, dari depan saya mohon untuk buka baju ke atas, bersedia ya Pak. Baik. Kita melakukan inspeksi yang pertama pada pemeriksaan fisik respirasi, melihat di area wajahnya pasien apakah ada napas cuping hidung, apakah ada sianosis di bibirnya ya, apakah ada udem atau sianosis di sekitar daerah wajah. Yang kedua, kita melihat apakah terdapat sianosis ya perifer pada kuku ya, kiri dan kanan kita bandingkan. Kaki juga kita lakukan pemeriksaan apakah ada sianosis. Selanjutnya kita melakukan inspeksi pada area dada, apakah terdapat asimetris atau tidak antara kiri dan kanan. Selanjutnya kita melakukan palpasi ringan pada dinding dada. Pak, ada keluhan nyeri nggak Pak? Ada Pak. Coba tarik nafas dalam, buang perlahan. Tarik nafas dalam,
buang perlahan. Selanjutnya kita melakukan perkusi. Perkusi dilakukan dengan cara zigzag antara paruh kiri dan kanan. Apakah ada kelainan bunyi pada perkusi? Maaf ya Pak. Lalu kita menentukan batas antara hati dan batas paru-parunya. Kita melakukan perkusi sampai pada suara paru. Lakukan penandaan. Ini sudah suara hati. Ya. Kita melakukan pengukuran. Kurang lebih 5 cm ya, normalnya ya. Selanjutnya kita melakukan auskultasi dengan stetoskop untuk mendengarkan suara dari paru-paru. Setelah melakukan auskultasi di bagian anterior, kita melakukan pemeriksaan di dinding dada posterior dengan cara pasien diminta untuk duduk membelakangi pemeriksaan. Pak mau minta tolong untuk duduk ya Pak ya, nanti menghadap ke sana. Pak minta tolong tangannya untuk memegang bahunya. Ya. Yang pertama kita melakukan inspeksi di dinding dada posterior, apakah ada kelainan bentuk dadanya ya, antara kiri dan kanan, kesimetrisannya. Yang kedua kita melakukan palpasi ringan ya. Ada nyeri tekan nggak Pak? Ada Pak. Ada. Selanjutnya kita melakukan palpasi untuk mengetahui vokal vermitus dengan cara pasien diminta untuk menyebutkan 77. Pak, nanti ikutin saya ya. Ya. Sebutkan 77. 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 Ya. Setelah melakukan palpasi, kita melakukan perkusi pada dinding dada posterior. Setelah melakukan perkusi, kita melakukan auskultasi untuk mendengarkan suara paru.
Baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Tolong duduk kembali ya Pak ya. Pastikan kembali lingkungan pasiennya. Ya, Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Nanti terima kasih untuk kerjasamanya. Setelah 30 menit saya akan balik lagi ke sini untuk melakukan pemberian obat ya Pak ya. Baik Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Saya perawat Bastian yang dengan Bapak siapa? Apa ini? Pak Hengki, coba sebutkan tanggal lahirnya. Tanggal 20 bulan Juni 1992. Tanggal 20 ya. Bapak sebelumnya ada keluhan apa? Kesini ke rumah sakit ini. Nyeri dada sih Pak. Nyeri dada. Iya. Sudah sejak kapan itu Dari kemarin. Dari kemarin. Sebelah mana Pak? Sebelah kiri, terus menjalarnya ke bagian bahu belakang. Dari kemarin ya? Iya. Kemarin siang, sore? Siang. Ya. Pak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik terkait keluhan Bapak. Mungkin kita butuh waktu kurang lebih 10 menit untuk prosedurnya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu saya siapkan peralatannya dulu ya Pak ya. Baik. Nanti saya kesini lagi. Ya. Baik. Baik, Pak Hengki, seperti yang tadi saya akan datang lagi ke sini. Untuk sebelumnya Bapak punya darah tinggi atau kolesterol? Darah tinggi. Darah tinggi. Iya. Sejak kapan? Udah 3 tahun. Sudah 3 tahun yang lalu. Iya. Berobat rutin atau Enggak sih Pak. nggak pernah minum Enggak obat? pernah minum obat. Untuk kolesterol ada nggak? Kolesterol nggak ada. Nggak ada. Punya riwayat diabetes? Nggak ada sih. Nggak ada. Baiklah kalau begitu kita langsung aja ya Pak. Nanti ada 4 tahap yang kita lewati: inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi. Pemeriksaan jantung nanti untuk inspeksi saya akan melihat bentuk dari dadanya Bapak, apakah ada kelainan atau tidak. Perkusi nanti akan menggunakan jari tangan saya untuk mengetuk bagian daerah jantungnya Bapak. Untuk palpasi saya coba melakukan penekanan pada dinding dada, apakah ada keluhan nyeri atau tidak. Dan auskultasi saya akan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan bunyi jantungnya Bapak. Kita dari pertama ya, untuk inspeksi mungkin saya coba untuk bajunya diangkat ke atas ya Pak. Untuk melakukan inspeksi pertama paling kita melihat pada wajah, apakah ada udem atau tidak. Terus yang kedua adalah mata, periksa apakah konjungtivanya anemis atau tidak, skleranya apakah ikterik atau tidak. Yang selanjutnya adalah kita melihat bibir, apakah ada sianosis atau tidak pada bibir pasien. Terus bagian berikutnya adalah kita melihat kedua ekstremitas, apakah ada udem ya, apakah ada udem atau tidak. Pada kaki juga
kita melihat ada udang. Terus selanjutnya adalah pemeriksaan apakah ada clumping finger pada kuku pasien. Ya. Bersama CRT-nya kita cek kiri kanan. Pada kaki juga kita melihat apakah ada sianosis. Ya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada nadi pasien. Kita raba arteri radialisnya. Terus kita melakukan pengecekan apakah terdapat pembesaran pada vena jugular dengan cara pasien dimiringkan ke kanan. Ya, ini kita menggunakan mistar. Ya. Seperti ini. Normanya adalah 5 plus minus 2. Selanjutnya kita melakukan inspeksi pada area dada, apakah ada kelainan bentuk dari dada seperti pigeon chest atau skoliosis. Ya, kita bisa menilai apakah ada kelainan bentuk. Selanjutnya kita melakukan palpasi ringan pada dinding dada. Pak, apa ada nyeri tekan? Ada Pak, Sebelah mana? Kiri. sebelah kiri. Oke. Sebelah kanan? Nggak ada. Tidak ada. Setelah itu kita melakukan perkusi untuk menentukan batas kiri jantung, batas atas dan batas bawah dari jantung. Caranya adalah pemeriksaannya harus posisi bisa di pos. Kita melakukan perkusi pada jantung untuk menentukan batas kiri dari jantung, batas atas dan bawah. Selanjutnya kita menentukan batas atas dan bawah. Pemeriksaan selanjutnya adalah melakukan auskultasi. Kita mendengarkan bunyi jantung di 4 titik lokasi, yaitu di ICS 5, ICS 4, ICS 2 kiri dan kanan. Kita mendengarkan bunyi di katup mitral. Di ICS 4 untuk mendengarkan bunyi di katup tricuspidnya. ICS 2 sebelah kiri kita mendengarkan bunyi katup pulmonar. Di ICS 2 sebelah kanan kita mendengarkan bunyi katup aorta. Baik Pak, untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Saya rapikan kembali ya bajunya ya Pak ya. Bentar, itu gua Terima kasih atas kerjasamanya. Saya balik lagi ya untuk melakukan dokumentasi. Nanti sekitar 30 menit saya kesini untuk melakukan pemberian obat. Siapa? Untuk tempat tidurnya Pak mau ditinggikan lagi posisinya? Berapa?